Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat-jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, masih dalam tema kita minggu-minggu ini, yaitu mendekat kepada Allah adalah kunci untuk memperoleh ketenangan. Hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian ayat yang kita baca hari ini, konteksnya adalah di mana bangsa Israel sedang mengalami satu situasi yang sulit, dan mereka mencoba-coba untuk mencari pertolongan. Sayangnya, mereka bukan sungguh-sungguh bergantung dan mencari pertolongan kepada Tuhan, tetapi mereka mencari pertolongan kepada orang lain yang mereka anggap kuat, kepada bangsa lain yang mereka anggap bisa menolong mereka. Salah satunya adalah bangsa Mesir, bangsa yang memang kuat pada waktu itu dan dianggap dapat menolong bangsa Israel. Tetapi satu firman Tuhan datang kepada mereka, satu teguran firman Tuhan datang kepada mereka, yaitu dari Allah sendiri melalui Nabi Yesaya, untuk bangsa Israel bertobat dan tinggal diam, tinggal tenang, untuk percaya kepada Tuhan. Kita sadar, untuk tetap tenang dalam situasi yang sulit bukan hal yang mudah. Untuk tetap diam dan bergantung kepada Tuhan di dalam situasi terjepit bukan hal yang sederhana. Namun demikian, hari ini kita diingatkan melalui kisah daripada bangsa Israel, bagaimana usaha mereka untuk mencari pertolongan di luar Tuhan adalah kesia-siaan. Bahkan itu dapat menjerumuskan kita. Digambarkan di sini bahwa waktu kita mengandalkan kekuatan di luar Tuhan, itu adalah satu pemberontakan kepada Tuhan. Yang Tuhan mau adalah kita menjadi tenang. Tenang bukan sekedar suasana perasaan karena situasi luar yang baik, tapi tenang di tengah-tengah situasi yang sulit. Kunci mengalami ketenangan adalah kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Dia, kepada janjinya, kepada penyertaannya di dalam hidup kita. Kita ingat pengalaman daripada Petrus waktu mereka di tengah Danau Galilea dan ada gelombang angin sakal yang menerpa mereka. Di saat-saat itu mereka melihat Yesus berjalan di atas gelombang, berjalan di atas air yang sedang bergelora itu. Kemudian Petrus punya iman yang luar biasa untuk mencapai Tuhan Yesus, untuk dapat berjalan juga di atas gelombang itu bersama dengan Tuhan Yesus. Dan karena ia percaya, ia dapat menikmati mujizat itu. Namun demikian, di dalam perjalanannya dia mulai melihat ke kanan dan ke kiri. Dia mulai mungkin mendengar seruan dari teman-temannya. Dia mulai merasakan angin yang bertiup dan menggentarkan hatinya. Dan di saat situlah ia mulai tenggelam. Dia mulai kehilangan keseimbangan dan dia mulai tenggelam, dan dia berseru untuk meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Hal seperti itu juga dapat kita alami di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Waktu kita kelihatan terjepit, kita rasanya sulit, untuk tetap percaya kepada Tuhan itu bukan hal yang mudah. Untuk tetap mengandalkan Tuhan bukan hal yang mudah. Tetapi itu yang harus kita lakukan. Pengenalan kita akan Allah membuat kita yakin dan percaya kepada Dia dalam segala keadaan. Bukan kita gerasak gerusuk atau cari pertolongan sana sini tanpa tuntunan Tuhan. Saya percaya Tuhan juga bisa pakai orang lain, Tuhan bisa pakai banyak pihak untuk menolong kita. Tapi biarkan Tuhan yang bekerja, biarkan Tuhan yang menuntun kita, bukan karena usaha kita untuk mencari pertolongan daripada manusia. Sekali lagi dikatakan sini, dengan bertobat dan tinggal tenang dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Hal pertama yang kita dapatkan waktu kita tinggal tenang di hadirat Tuhan, tinggal diam di hadirat Tuhan, percaya penuh kepada Dia, kita akan diselamatkan.
Tuhan tidak akan membiarkan kita. Alkitab pernah berjanji, kalaupun engkau melewati air, melewati sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Kalau engkau harus melewati api, engkau tidak akan dihanguskan. Karena Tuhan menyertai. Betul kesulitan itu ada, betul tantangan itu ada, tapi penyertaan Tuhan nyata. Bagian kita adalah percaya kepada Dia. Kemudian dikatakan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kekuatan kita bukanlah karena pertolongan manusia, bukan karena sumber daya yang ada dalam diri kita, bukan karena strategi-strategi yang kita buat untuk mengatasi masalah, tetapi kekuatan kita ada di dalam rasa percaya kita kepada Tuhan. Sejauh mana kita punya rasa percaya kepada Tuhan, disitulah kekuatan kita untuk menghadapi badai kehidupan ini. Kita akan dimampukan untuk terus melangkah dan berjalan dengan kekuatan yang luar biasa. Jangan seperti bangsa Israel pada waktu itu, yang mereka enggan untuk mengandalkan Tuhan, yang mereka enggan untuk sungguh-sungguh tinggal diam dan tenang di hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, apapun situasi yang sedang kita hadapi hari ini, kita tetap tinggal tenang di hadirat Tuhan, percaya penuh pada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan membuat terobosan. Tuhan yang akan menerobos di depan kita, Tuhan akan berjalan di depan kita dan menolong kita dalam kekuatan hikmat dan kedahsyatan yang luar biasa. Terus maju dalam Tuhan, terus berpengharapan di dalam Dia, mendekatlah kepada Allah, maka ketenangan hidup menjadi bagian kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan hari ini yang mengingatkan dan menegur kami untuk tidak mengandalkan apapun yang ada di luar Tuhan, tapi sungguh bergantung kepada Tuhan di dalam segala situasi. Kau memberkati kehidupan kami, Kau memberkati Tuhan supaya kami tetap percaya penuh kepada Tuhan dan berharap kepada Allah. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati seluruh keberadaan kami, dan kami percaya Tuhan, biar belas kasihan-Mu melimpah atas kami. Apapun yang sedang kami alami, kami berpengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu. Shalom.